Anies dipastikan hadir. Ini konfirmasi dari Nasdem seperti itu. Anies juga datang ke sana, dan pada waktu itu ada sejumlah ibu-ibu yang meneriaki dia gitu ya, tapi Aniesnya senyum-senyum, dan kemudian setelah selesai acara dia malah banyak jadi sasaran selfie. Saya kira sekarang ini hati-hati nih, Anies bisa mencuri panggung juga di dalam kegiatan itu. Jangan-jangan malah tetap dia banyak akan diteriakin tapi mungkin yang akan selfie juga jauh lebih banyak juga gitu. PKMT kata dia menjadi bukti bahwa pengajian menghasilkan ibu-ibu yang lebih berpengetahuan. BKMT menjadi bukti bahwa pengajian menghasilkan ibu-ibu yang lebih berpengetahuan, ibu-ibu yang punya bekal untuk mendidik anak-anaknya, membuat rumah yang mencerminkan nilai Islam dan akhlak yang baik, kata Anies dikutip dari unggahan akun media sosial Instagram miliknya. Jadi kalau mau jujur, saya pun pengen tuh istri saya ikut pengajian karena kalau bekerja terus lama-lama kan tidak seimbang ya, yang dikejar duniawi saja tapi hal yang sifatnya akhirat itu tidak dipertimbangkan, padahal itu penting walaupun anak sudah dewasa, karena kalau anak dewasa tidak diingatkan sholat ya. Anies Baswedan justru pasti tidak akan hadir tuh. Nah itu mungkin udah ada pembicaraan Anies, coba diuji Anies aja tuh. Karena saya bilang Anies pasti hadir tuh, artinya memang udah ada pembicaraan. Ya itu yang mesti dihitung kan, ini sangat tricky gitu. Yeah. Tetapi mau dikesankan bahwa lebih baik Anies diundang daripada nggak diundang. Kalau nggak diundang, merasa bahwa betul Pak Jokowi dendam dong. Tetapi Nasdem merasa ini kesempatan. Bagaimana Anies Baswedan disambut? Mantap, tunjukkan kalau demokrasi itu tidak ada dendaman, kedepankan kritis tanpa dendam. Sebenarnya tidak ada alasan Anies Baswedan untuk dendam ya. Anies Baswedan tidak melakukan kesalahan, justru Anies Baswedan itu yang didepak ya kan oleh Presiden Jokowi, justru lebih membuat dia memiliki jejak yang jauh lebih baik. Hasil pekerjaannya langsung dirasakan ya, dan ini miniatur kecil to be a president, karena walaupun kecil tapi dia multisektor. Kami tadi sudah tukar pikiran panjang, NKRI number one. Ya, most important. Jadi, apapun jangan dikedepankan mengalahkan NKRI. Termasuk kami khutbah persatuan. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Program Jokowi terancam diobrak-abrik jika Anies jadi presiden. Elit Nasdem bilang Indonesia tetap Pancasila, bukan khilafah. Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Pencalonan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menuai pro dan kontra dari beberapa pihak, salah satunya PDI Perjuangan. Hal ini lantaran Anies Baswedan dikenal sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo, sehingga muncul kekhawatiran jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut terpilih sebagai presiden, maka program-program yang telah dijalankan oleh Jokowi terancam bakal berhenti. Salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menyusul hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri angkat bicara. Ia menerangkan jika setiap pemimpin memiliki strategi yang berbeda-beda, sehingga sah-sah saja jika ada program dari Jokowi yang tidak dijalankan oleh presiden selanjutnya. Politisi yang kerap disapa Gus Coy ini juga menjelaskan bahwa meskipun mungkin saja memiliki kebijakan yang berbeda, tapi Anies Baswedan akan mempertahankan prinsip berbangsa dan bernegara. Setiap pemerintahan boleh jadi berbeda dalam konteks strategi, berbeda dalam konteks prioritas, tapi sama-sama menuju cita-cita nasional dan mempertahankan sendi-sendi bangsa yang sudah diletakkan oleh pendahulu. Terang Gus Coy seperti dikutip melalui tayangan Indonesia Lawyers Club pada Minggu 8 Januari 2023. Ia tegas menyatakan jika bakal calon presiden dari partainya ini akan tetap memegang teguh pilar ideologis Indonesia.
Dalam konteks Presiden Jokowi misalnya dengan Anies, ketika jadi presiden boleh jadi berbeda. Tetapi prinsip-prinsip tidak boleh berbeda, ini sama. Indonesia tetap Pancasila, tidak bisa yang lain, bukan khilafah atau syariah, sambungnya. Pada kesempatan ini, Gus Coy menerangkan jika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin pasti memiliki tujuan yang baik, yakni untuk mengimplementasikan tujuan nasional. Program Jokowi terancam diobrak-abrik jika Anies jadi presiden. Elit Nasdem bilang Indonesia tetap Pancasila, bukan khilafah. Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Pencalonan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menuai pro dan kontra dari beberapa pihak, salah satunya PDI Perjuangan. Hal ini lantaran Anies Baswedan dikenal sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo, sehingga muncul kekhawatiran jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut terpilih sebagai presiden, maka program-program yang telah dijalankan oleh Jokowi terancam bakal berhenti. Salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menyusul hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri angkat bicara. Ia menerangkan jika setiap pemimpin memiliki strategi yang berbeda-beda, sehingga sah-sah saja jika ada program dari Jokowi yang tidak dijalankan oleh presiden selanjutnya. Politisi yang kerap disapa Gus Coy ini juga menjelaskan bahwa meskipun mungkin saja memiliki kebijakan yang berbeda, tapi Anies Baswedan akan mempertahankan prinsip berbangsa dan bernegara. Setiap pemerintahan boleh jadi berbeda dalam konteks strategi, berbeda dalam konteks prioritas, tapi sama-sama menuju cita-cita nasional dan mempertahankan sendi-sendi bangsa yang sudah diletakkan oleh pendahulu. Terang Gus Coy seperti dikutip melalui tayangan Indonesia Lawyers Club pada Minggu 8 Januari 2023. Ia tegas menyatakan jika bakal calon presiden dari partainya ini akan tetap memegang teguh pilar ideologis Indonesia. Dalam konteks Presiden Jokowi misalnya dengan Anies, ketika jadi presiden boleh jadi berbeda. Tetapi prinsip-prinsip tidak boleh berbeda, ini sama. Indonesia tetap Pancasila, tidak bisa yang lain, bukan khilafah atau syariah, sambungnya. Pada kesempatan ini, Gus Coy menerangkan jika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin pasti memiliki tujuan yang baik,